Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Caca, teriak Brian saat melihat Caca masih bergelung dengan selimutnya. Astaga, mau sampai kapan kamu tidur, Tanyanya sambil berusaha membuka selimut Caca. 5 menit lagi, please, ucap Caca begitu manja kepada Brian. Gak ada, mandi sekarang juga, kalau enggak, ucap Brian. Iya, Caca bangun sekarang, ucap Caca langsung membuka matanya walau agak susah membuat Brian terkekeh. Mandi gih, Mam sama Dad sudah nunggu di bawah, ucap Brian dibalas anggukan lemah oleh Caca. Kehidupan Caca selama 1 tahun ini berjalan begitu menyenangkan. Caca begitu bersyukur karena papa kandungnya juga mama tirinya begitu menyayanginya dan memanjakannya. Terlebih Caca memiliki seorang kakak tiri yang begitu menyayanginya dan selalu melindunginya. Morning Mom, Dad, ucap Caca saat bergabung di meja makan dan mencium pipi Cakra dan Catherine. Pagi sayang, jawab Cakra dan Catherine bersamaan. Kakak gak dapat kiss juga nih. Oke, ucap Brian pura-pura merajuk. Cup, Caca mengecup pipi kanan Brian dengan cepat membuat sang empunya terkekeh. Cakra bersyukur karena kini rumahnya kembali ramai sejak kedatangan Caca. Dan juga ia bersyukur karena Catherine mau menerima Caca dengan tangan terbuka. Puas, ucap Caca cemberut. Banget, ucap Brian sambil mengacak-ngacak rambut Caca dengan gemas. Kakak, rambut Caca rengek Caca kesal karena Brian hobi sekali merusak rambutnya. Kamu langsung ke kantor, Bray? Tanya Cakra di sela sarapannya. Enggak, Dad. Brian mau nganterin si Manja ke kampusnya dulu. Ada hal yang mau diberesin sebentar di sana. Ucap Brian terkekeh langsung mendapatkan tatapan tajam dari Caca. Ya sudah, nanti langsung ke kantor ya. Ucap Cakra dibalas anggukan kepala oleh Brian. Papi, Aiden kangen sama Tante Caca, ucap Aiden dengan sendu. Sabar ya sayang, sebentar lagi Papi janji akan bawa Tante Caca pulang, ucap Dimas. Janji ya, ucap Aiden lalu ia segera pergi ke kamarnya. Kamu di mana, Cak? Gumam Dimas sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanya Leona saat dirinya mulai mendudukkan tubuhnya di kursi depan Dimas. Ya, tadi Dimas sempat menghubungi Leona dan ingin bertemu di sebuah kafe dengannya. Di mana Caca? Ucap Dimas to the point. Masih pertanyaan yang sama. Ucap Leona kesal karena ini bukan yang pertama orang menanyakan keberadaan Caca kepadanya. Aku yakin bahwa kamu tahu di mana dia, ucap Dimas dingin. Sok tahu, jawab Leona ketus. Aku mohon beritahu aku di mana dia, ucap Dimas memohon pada akhirnya. Sebenarnya Leona ingin memberitahu Dimas di mana keberadaan Caca, namun ia sudah berjanji kepada Caca bahwa ia tidak akan memberitahu di mana dirinya berada. Maaf ya Om, sejak Caca pergi dari rumah, aku memang sudah tidak pernah tahu lagi di mana dan bagaimana keadaannya, jawab Leona cepat. Lalu dirinya segera beranjak meninggalkan Dimas sendirian. Dimas hanya bisa menghela nafasnya pelan sambil memijit pelipisnya yang sudah mulai frustasi mencari keberadaan Caca. Setelah urusannya di kampus Caca selesai, Brian memaksa Caca untuk ikut dengannya ke kantor. Baru setelah itu mereka akan makan siang bersama. Sebentar saja kok, ucap Brian kepada Caca. Janji, ucap Caca cemberut. Pasalnya ia sudah sering diajak ke kantor dengan alasan sebentar, tapi nyatanya bisa seharian. Iya bawel, ucap Brian gemas. Dengan berat hati, Caca mengikuti Brian ke kantor. Namun saat Caca hendak masuk ke dalam lift, tiba-tiba ia terkejut saat melihat seseorang yang ia kenal dan telah lama tidak bertemu dengannya. Caca, Kak Fahmi, ucap Caca dan Fahmi bersamaan. Siapa sayang? Tanya Brian dengan bingung. Dia kakaknya sahabat Caca, Kak, ucap Caca kepada Brian. Ting!
Pintu lift terbuka. Kini mereka melanjutkan obrolan di ruang kerja Brian. Astaga, Caca, jadi selama ini kamu di sini? Decak Fahmi tidak menyangka, padahal ia sering kali mendatangi perusahaan Brian. Iya Kak Fahmi ngapain di sini? Tanya Caca. Dia ada kerjasama dengan kakak sayang, jawab Brian sambil memberikan berkas kepada Fahmi. Ah, begitu, jawab Caca mengangguk-anggukan kepalanya. Dia kakak tiri Caca, Kak. Caca di sini ikut sama Det Cakra dan Mam Catherine. Caca mulai hidup baru di sini, jelas Caca lirih. Kau tahu, si duda labil itu sekarang jadi berantakan sejak kamu tinggal, ucap Fahmi terkekeh mengingat keadaan Dimas saat ini. Dek. Caca terdiam kala mengingat tentang Dimas, bohong bila ia tidak memikirkannya atau merindukannya. Entahlah Kak, aku takut bila kembali hanya akan membuat luka lagi di sana, ucap Caca pelan. Aiden sudah beberapa kali masuk rumah sakit selama setahun ini karena merindukanmu, ucap Fahmi kasihan saat mengingat Aiden yang terus uring-uringan mencari keberadaan Caca. Bulan depan kami akan ke Indonesia, ucap Brian yang ikut sedih melihat wajah Caca langsung murung. Kakak, ucap Caca menggelengkan kepalanya. Tuan Fahmi sudah sering kemari, namun kakak belum pernah sekalipun berkunjung ke sana. Bagaimana kalau bulan depan kita kunjungi resort Tuan Fahmi untuk melihat perkembangan kerjasama kita, ucap Brian. Nah, saya sangat setuju, ucap Fahmi tersenyum lega. Fahmi merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Caca di sini. Dia merasa seperti habis mendapatkan lotre besar karena bertemu dengan Caca. Tapi Cak, ucap Fahmi pelan, kenapa Dimas tidak bisa melacak keberadaanmu di sini? Tanya Fahmi penasaran. Saya yang mengurusnya. Saya tidak ingin Caca dijadikan simpanan oleh pria beristri. Makanya saya menutup semua data tentang Caca. Dan juga Caca kemari menggunakan pesawat pribadi. Jadi kalian tidak bisa melacaknya, jelas Brian. Pria beristri, ucap Caca dan Fahmi bersamaan. Lalu keduanya saling tatap. Maksud kakak? Tanya Caca bingung. Det bilang kamu sedang dekat dengan pria hidung belang di sana. Kakak nggak mau kamu jadi perusak rumah tangga orang, Cak. Kamu cantik, baik, dan pintar. Jadi kakak nggak rela kamu dapat gelar seperti itu. Jelas Brian. Wait, siapa yang ngasih kakak info nggak jelas begitu? Tanya Caca tak habis pikir. Mama kamu yang di Indonesia, jawab Brian cepat. Caca menghembuskan nafasnya dengan kasar. Dia bukan pria beristri kakak, dia pria beranak satu tanpa istri. Gak mungkin Caca mau dekat dengan orang yang sudah berkeluarga. Jelas Caca. Itukah yang dimaksud Tuan Fahmi? Tanya Brian dibalas anggukan lemah oleh Caca. Kenapa kamu tidak bersama Tuan Fahmi saja? Ucap Brian seketika, membuat Caca dan Fahmi tersedak udara dan saling tatap satu sama lain. Hahaha, kakak ngaco, ucap Caca dengan tawa canggungnya. Fahmi berdehem untuk menetralkan rasa gugupnya. Begini Tuan Brian, bagaimana kalau kita mulai bahas masalah kontrak kita? Karena saya setelah ini masih harus mendatangi klien lain, jelas Fahmi. Baiklah, ayo, ucap Brian tersenyum simpul. Kamu istirahatlah di kamar kakak, nanti selesai ini kita pulang, ucap Brian dibalas anggukan oleh Caca. Kakak, panggil Caca sambil mengetuk pintu kamar Brian. Kak Bray, panggilnya lagi, namun tak ada jawaban hingga membuat Caca perlahan membuka pintu kamar Brian. Kak Bray, Caca terus memanggil Brian sambil melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Dor, pekik Brian mengejutkan Caca. Kakak, jerit Caca terkejut. Hahaha, lagian kamu, kenapa ngendap-ngendap kayak maling gitu? Ucap Brian tertawa. Caca dari tadi manggilin kakak, tapi nggak ada jawaban. Caca juga udah ngetuk pintu, ucap Caca cemberut. Sengaja, ucap Brian santai, lalu mendudukkan dirinya di sofa. Ada apa nyari kakak? Tanya Brian. Mam sama Dad kemana? Ini kan weekend, tapi kenapa rumah sepi banget?
keluh Caca cemberut dan mendudukkan dirinya di samping Brian. Paling ke rumah sakit, kemana lagi memangnya? Jawab Brian santai, namun membuat Caca begitu terkejut. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Mam atau Dad sakit? Tanya Caca beruntun dan khawatir. Check up ya, hanya check up. Ucap Brian sedikit terbata kala menyadari dirinya keceplosan bicara. Syukurlah, aku kira mereka sakit. Caca gak mau kalau Mam atau Dad sakit, ucap Caca sedih, membuat hati Brian ikut merasa sakit. Maafin kakak, Cak, kamu boleh benci sama kakak nanti. Gumam Brian dalam hati memandang Caca yang sedih. Oh iya kak, itu siapa? Tanya Caca saat melihat sebuah foto di meja nakas dekat tempat tidur Brian. Hah? Oh itu mantan istri kakak sama adiknya, ucap Brian sedikit gugup. Untunglah Caca tidak melihatnya. Cantik ya, tapi kenapa yang ini mirip banget ya sama kakak? Hihi, ucap Caca cekikikan saat melihat foto seorang gadis kecil bersama Brian dan mantan istrinya. Oh ya Cak, bagaimana kalau kita keluar? Teman kakak ada yang baru buka restoran. Bagaimana kalau kita ke sana? Ucap Brian mengalihkan pembicaraan. Kuilah, Caca juga bete di rumah, ucap Caca lalu segera berjalan keluar kamar Brian. Baru setahun, tapi kenapa aku sudah begitu menyayangimu, Cak? Bagaimana nanti saat kamu tahu semuanya? Apakah kamu akan membenci kakak? Gumam Brian sambil mengusap wajahnya dengan kasar.